Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk sebuah kegiatan yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Ini kita akan melakukan penyebaran pemahaman tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita ini oleh salah seorang calon guru penggerak, di antaranya yakni Ibu Indriani. Dan pada pagi hari ini beliau akan memaparkan bagaimana teknik dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka untuk penerapan disiplin positif di sekolah kita supaya siswa-siswa kita itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan bermanfaat dalam menopang tujuan dan fungsi sekolah sehingga mereka mampu untuk tampil menjadi siswa yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pemateri menyampaikan materinya, maka untuk kegiatan pagi hari ini akan dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dipertemukan kembali di tempat ini, tentunya dalam kegiatan yang sama tetapi materi yang berbeda. Jadi hari ini juga kita akan mendengarkan seperti biasanya setiap Sabtu Minggu kita kumpul di tempat ini untuk mendengarkan pemaparan dan aksi nyata dari teman-teman kita. Nah, pada hari ini ada pemaparan aksi nyata dari Ibu Indriani SPD GR yang akan menyampaikan materi tentang budaya positif, akan memberikan materi kepada kita semua bagaimana budaya positif itu kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Tentunya tentang budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menjadi hal turun-temurun, dan itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan dan budaya, tercipta budaya-budaya positif di sekolah kita. Tentunya ada berbeda pengalaman, ada berbeda pemahaman dari kita semua tentang apa itu budaya positif dan bagaimana kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi sebenarnya pada kegiatan-kegiatan pembelajaran kita. Olehnya itu pada hari ini ada pencerahan dari teman kita, dan insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan secara seksama, marilah kita bertanya ketika ada hal-hal yang kurang kita ketahui, dan mungkin memberikan masukan ketika ada hal-hal untuk kita ketahui bersama, dan tentunya ini adalah praktik baik untuk kita semua. Dan saya selaku kepala sekolah menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita hari ini mau berbagi ilmu kepada kita, karena sedikit pun ilmu kita bagi dan insya Allah itu akan kita manfaatkan, insya Allah akan berdampak kepada orang lain. Saya kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyampaian aksi nyata terkait dengan budaya positif saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian beberapa hal penting dari Ibu sekaligus membuka kegiatan. Dan untuk Ibu pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dengan tujuan sebagai kita belajar bersama tentang budaya positif. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan memberikan sedikit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru sekalian, saya bukan menggurui, tapi mari kita belajar bersama. Tidak menutup kemungkinan sebentar dari apa yang saya paparkan ini akan bermanfaat untuk sekolah kita ke depannya, dan lebih khusus lagi kepada peserta didik kita khususnya di PT SPF SMP Negeri 17 Bulukumba. Ya, jadi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini adalah sebagai wujud untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4, kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, dan mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah sebentar bagaimana kita memahami bersama terkait budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif yang sebentar ketika kebiasaan positif itu kita laksanakan, maka akan tercipta yang namanya budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan tentang paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi di sini pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tentang perubahan paradigma belajar ini ada sedikit pergeseran bagaimana kita sebagai seorang guru harus berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu kita mampu melihat bagaimana karakter dan kemampuan peserta didik kita di sekolah. Artinya kita harus berpihak pada murid bahwa kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, tidak memaksakan kehendak kita kepada peserta didik kita. Ini demi kemajuan dan keberpihakan kepada murid kita di sekolah. Jadi sekali lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu di dalamnya ada profil pelajar Pancasila beserta dengan elemen-elemennya. Nah, kemudian tentang paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Yang pertama di stimulus respon itu bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini ketika misalnya melihat kebutuhan siswa kita pada stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya tidak. Di teori kontrol itu mengatakan bahwa kebutuhan kita tidak sama, dalam artian di setiap murid atau peserta didik kita itu berbeda kebutuhan sesuai dengan karakter mereka. Mungkin ada dari siswa kita yang kebutuhannya butuh
akan kasih sayang, karena misalnya siswa kita ini mungkin jauh dari kedua orang tuanya, maka kita sebagai seorang guru harus memahami bahwa siswa saya butuh akan kasih sayang. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini di stimulus respon. Tapi ketika di teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyamakan. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan, memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya kita sebagai seorang guru menuntun murid-murid kita bagaimana supaya bisa menemukan jati diri mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya, kita berusaha menghargai setiap pendapat-pendapat orang lain. Jadi, kita tidak boleh memandang enteng seseorang. Dalam artian, apapun pendapatnya mereka, tetap kita menghargai. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, saya sedikit memberikan contoh. Misalnya, siswa kita berbuat salah misalnya dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tapi di lain pihak kita tidak serta-merta menyalahkan mereka. Kita harus mengambil posisi sebagai manajer di dalamnya, bagaimana memahami anak-anak kita bahwa apa yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Ada tujuan di dalamnya yang tersirat. Kemudian yang terakhir, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, setiap manusia itu dia memiliki kemampuan bahwa apapun yang dia lakukan itu atas kendali dirinya. Kita tidak bisa mengontrol mereka seperti itu. Kemudian di yang kedua tentang budaya positif ini ada disiplin positif. Jadi disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu guru bisa memberikan sedikit statement tentang apa itu disiplin. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan sedikit pemahamannya terkait apa yang dimaksud dengan disiplin. Iya, silakan. Menurut saya disiplin itu adalah tata tertib yang harus kita patuhi. Iya, tata tertib yang harus kita patuhi. Terima kasih. Mungkin masih ada jawaban yang lain. Ya, silakan Ibu Nursia. Melihat dari pengertian disiplin di atas atau arti kata disiplin adalah belajar. Jadi disiplin yang dimaksud di sini bagaimana kita belajar menata diri untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Mungkin masih ada jawaban? Iya. Ya, menurut saya disiplin itu adalah proses mendewasakan diri untuk lebih bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini saya memberikan penguatan bahwa disiplin itu bukan hanya sekedar kita taat sama aturan, tapi disiplin itu membuat kita belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kita belajar di dalamnya. Jadi bukan sebatas kita menaati aturan, tapi di dalamnya ada yang namanya kita belajar tentang apa sebenarnya yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian jadi di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi terkait mendisiplinkan diri itu sebenarnya di sekolah kita ada beberapa hal-hal yang perlu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Yang paling sering kita lihat itu adalah pemberian penghargaan kepada peserta yang berprestasi. Taruhlah misalnya di semester 1, taruhlah saya pribadi, anak wali saya misalnya yang memperoleh peringkat 1 sampai peringkat 3, saya akan memberikan reward atau semacam hadiah. Jadi ini sering saya lakukan kepada anak wali saya. Misalnya yang peringkat 1 mendapatkan buku sebanyak mungkin 1 pak buku, yang peringkat 2 3 buah, dan seterusnya. Dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya salah. Jadi perlahan-lahan melalui disiplin positif ini kita menghilangkan hal-hal tersebut, sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita, karena ini akan mematikan kreativitas peserta didik. Jadi misalnya peserta didik yang tidak diberikan hadiah atau penghargaan akan merasa terkucilkan, akan merasa sakit hati. Jadi ini membunuh, kita perlahan-lahan membunuh kreativitas anak-anak kita ke depannya. Selanjutnya, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mengarahkan anak-anak kita bagaimana supaya bisa memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik berarti motivasi yang berada dari dalam diri peserta didik kita. Seperti itu. Jadi kaitannya tadi ketika saya misalnya memberikan penghargaan semacam hadiah kepada mereka, pasti motivasi di dalam diri mereka itu hilang, mengatakan begini, bahwa yang cuma yang berprestasi yang diberikan seperti ini, bagaimana kira-kira perasaan seorang anak. Jadi marilah kita bersama-sama supaya apa yang menjadi kebiasaan kita sedikit demi sedikit kita hilangkan. Seperti itu. Kemudian di nilai-nilai kebajikan. Jadi ini nilai yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi maksudnya di sini kita tidak ada perbedaan. Dalam satu naungan misalnya kita di SMP 17 Bulukumba ini semuanya sama. Semua sama. Jadi begitupun dengan siswa kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Jangan kita berpihak pada saya suka ini karena pintar, saya senang anak ini karena rajin mengerjakan tugas, padahal apa yang kita lakukan itu salah sebenarnya. Jadi kita menyamakan, tidak ada anak yang bodoh, tapi yang ada itu adalah anak yang butuh bimbingan, butuh tuntunan seorang guru. Selanjutnya, jadi kita melangkah ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi taruhlah misalnya contoh kecil yang saya berikan kepada anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita kebiasaannya membawa bekal di setiap hari Jumat. Tapi terkadang ada anak yang tidak membawa bekal. Akhirnya apa yang dia lakukan? Kadang mengambil makanan temannya.
Iya, jadi kita tahu bahwa anak ini butuh, dia harus bertahan hidup, makanya dia melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang, yaitu rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus paham bahwa peserta didik itu butuh akan kasih sayang. Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus merangkul anak didik kita. Jangan serta-merta mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa membuat hati mereka terluka. Karena posisi kita sebagai seorang guru, taruhlah misalnya kita diperlakukan seperti itu, otomatis apa yang kita lakukan adalah sakit hati. Jadi marilah kita bersama-sama bahwa kasih sayang itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dengan adanya rasa kasih sayang, mereka merasa dalam proses pembelajaran itu akan merasa enjoy, mungkin di dalam menerima materi di kelas itu akan merasa senang, merasa tertarik. Nah, sebelum saya lanjut dari kedua 5 kebutuhan dasar manusia ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira pengalaman apa yang Bapak Ibu sudah rasakan pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas tentang kedua kebutuhan ini? Ada yang bisa memberikan sedikit contoh atau penjabaran pengalamannya? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu Eni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengalaman saya pada proses pembelajaran itu, ketika saya memberikan tugas kepada murid saya, kadang ada murid saya itu tidak memperdulikan. Nah, di sini kalau saya melihat 5 kebutuhan dasar manusia, dia maksudnya di kebebasan atau kasih sayang. Kebebasan dan kasih sayang. Ya, seperti itu ya. Bisa diperjelas. Bagaimana, mungkin masih ada teman yang lain yang memiliki pengalaman-pengalaman? Silakan Bapak Ibu. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, saya tertarik dengan kebutuhan dasar yang terakhir, yaitu kesenangan. Ya, kalau menurut saya di kelas itu memang butuh kesenangan agar anak-anak kita ketika belajar itu juga merasa nyaman, kemudian merasa enjoy dengan kondisi kelas. Nah, ketika sebenarnya menurut Ibu pemateri, apakah di 5 kebutuhan dasar ini yang kalau menurut saya itu kesenangan yang utama, karena ketika kita senang maka materi-materi itu akan lebih gampang masuk, lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Tetapi mungkin ini akan berbeda dengan apa yang menjadi pemahaman Ibu pemateri. Nah, saya butuh penjelasan kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mana yang paling bisa kita dominankan. Apakah itu kesenangan atau kasih sayang atau bertahan hidup atau seperti apa? Sekira itu demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas tanggapan yang diberikan. Jadi menurut saya pribadi 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya penting. Tapi menurut Ibu tadi sesuai dengan pengalamannya bahwa kebutuhan dasar yang paling utama adalah kesenangan. Karena menurut Ibu bahwa ketika hati senang, hati enjoy, maka peserta didik itu akan lebih mudah mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau saya pribadi, saya sepakat dengan Ibu karena
bagaimana kira-kira kalau peserta didik kita masuk di kelas tanpa ada rasa nyaman di hatinya, maka tentunya di dalam menerima setiap materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru itu tidak akan maksimal. Mungkin merasa tersiksa, tertekan. Makanya kita sebagai seorang guru membuat mereka senang itu adalah hal yang paling utama. Mungkin misalnya di sini kan ada bermain humor, antusiasme dan tertawa. Kita mungkin memberikan ice breaking kepada peserta didik kita, menyuruh mereka coba sejenak ditinggalkan dulu tempat duduknya, kita bersama bagaimana supaya sebentar ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik kita merasa enjoy, merasa senang menerima materi dari kita. Jadi ini menurut saya Bu, sepakat sekali dengan apa yang Ibu sampaikan, memberikan rasa senang itu kepada anak kita, karena ini adalah hal sebenarnya yang kadang kita lupakan Bu. Kita melupakan bahwa coba kita membawa kepada diri kita sendiri. Misalnya kita masuk di kelas dengan keadaan hati yang tidak senang, bagaimana kira-kira bisa menyampaikan materi kepada peserta didik kita? Tentunya tidak akan maksimal. Mungkin kita punya permasalahan dari rumah, dibawa-bawa ke sekolah, akhirnya apa yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan maksimal, gitu. Jadi terima kasih Bu atas sedikit masukan-masukan dari Ibu. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain pengalaman-pengalamannya. Bagaimana Bu? Sudah? Ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian di sini ada jadi ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik. Jadi yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi yang berasal dari luar. Ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya begini, anak didik kita ada kesalahan, misalnya dipanggil menghadap ke guru BK. Tapi dengan adanya motivasi dari luar, kadang anak didik kita tidak memenuhi panggilan dari guru BK-nya tersebut karena merasa ingin dihukum atau tidak nyaman di dalam dirinya. Akhirnya dia tidak memenuhi seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya anak kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat hadiah, ingin mendapat imbalan dari ibunya atau bapaknya. Nah, itu motivasi yang berasal dari luar, bukan berasal dari dalam hati peserta didik tersebut. Berbeda ketika itu bersifat intrinsik, bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi apa yang kita inginkan yaitu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang benar. Kemudian, nah ini ada 3. Yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi kita melihat ya hukuman itu yang seperti apa. Jadi hukuman itu datangnya tiba-tiba tanpa terencana sebelumnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi contoh kecilnya ketika misalnya seorang guru memberikan hukuman kepada anak didik kita, itu sebenarnya tidak ada rencana awal bahwa kita mau akan menghukum mereka, tapi tiba-tiba bersalah datang menghadap kita, spontan saja memberikan hukuman. Apakah misalnya disuruh berjemur di lapangan, berlari keliling lapangan, gitu.
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia bertanya-tanya, mau Kak dia apa ini sebentar? Kalau saya menghadap ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh guru saya? Apa bentuk hukumannya? Kemudian bersifat satu arah. Jadi tanpa mempertimbangkan apa kesalahan dari peserta didik kita ini seperti apa sebenarnya. Artinya kita sebatas menghukum saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ada yang pernah melakukan di sini Bapak Ibu? Hukuman fisik atau psikis kepada anak kita? Oh sering. Coba diceritakan pengalamannya Bu terkait hukuman fisik atau psikis ini. Ada yang bisa berbagi sebagai pembelajaran untuk kita semua. Iya, hukuman fisik itu ya mungkin biasanya ini bukan terjadi di sini, tapi ini terjadi di tempat lain. Yang mungkin kita menyuruh anak-anak membersihkan halaman, tetapi dengan jalan bebek. Karena itu menurut saya itu fisik. Kemudian atau mungkin anak-anak melanggar, kemudian kita suruh push up. Ya, jadi saya kira itu hukuman fisik atau malah kita memukul. Ya, itu hukuman fisik. Nah, kalau psikis ya saya kira banyak-banyak hukuman psikis yang telah kita lakukan. Nah, mungkin dengan kata-kata kita, ya, kita hukuman dengan kata-kata yang mungkin menyakiti hatinya, atau mungkin merasa bahwa pembulian, karena disadari atau tidak, bukan hanya bully itu tidak hanya dari anak ke anak, tetapi bisa saja itu terjadi dari guru ke anak atau mungkin dari anak ke gurunya. Iya, saya kira seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana Mbak Ibu yang lain, masih ada pengalaman? Iya, Ibu Julianti, silahkan Bu. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya hukumannya itu dalam bentuk misalnya diberikan tugas kepada anak-anak untuk mengaji, apakah bentuk ya? Ya, terima kasih Bu. Kalau itu bukan namanya hukuman, tapi konsekuensi. Ya, konsekuensi yang harus dia jalani karena mungkin terlambat mengerjakan tugas. Konsekuensinya silakan mengaji. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu Bu berbeda seperti itu. Mungkin masih ada yang lain? Iya, Ibu Ros. Kalau yang biasa saya lakukan di kelas, ya ini kayaknya apa ya, yang tidak terencana, tapi begitu biasanya kalau kita kasih anak-anak tugas, kemudian ditanya mana tugasnya, tidak ada Bu, biasanya saya cubit lengannya, biasa juga saya cubit pahanya. Itu merupakan suatu Cubit sampai sakit atau ya, cubit saya terkadang sampai sakit. sampai sakit? Iya. Iya. Jadi terima kasih Bu sudah berbagi pengalaman. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya selama ini tadi pengalaman Debros bahwa kadang kucubit anak-anak, menurut saya itu adalah hukuman yang kita berikan kepada mereka karena secara tidak langsung ada hukuman fisik seperti itu. Ya, jadi sebaiknya jangan dilakukan. Apa yang sebaiknya kita lakukan yaitu tadi menerapkan segitiga restitusi. Mungkin masih ada Ibu Eni, silakan Bu. Tadi dikatakan bahwa ini konsekuensi seperti mengaji. Ya, kalau menurut saya, kalau konsekuensi itu harus sejalan dengan yang diberikan kepada murid. Jadi kalau misalnya terlambat datang, kemudian disuruh mengaji, ini menurut saya tidak sesuai dengan konsekuensinya. Iya, karena kan kita guru kan berbeda, kadang berbeda seperti itu. Iya, jadi kembali ke diri kita masing-masing. Apa bentuk konsekuensi yang akan kita lakukan? Misalnya kalau saya pribadi, misalnya terlambat, misalnya begini, di proses pembelajaran di kelas, terkadang saya memang ada literasi dulu, taruhlah 15 menit. Tapi ada yang tidak memperhatikan apa yang saya ucapkan. Mereka bermain, bahkan mengganggu temannya. Apa konsekuensinya? Pengalaman saya, konsekuensi yang saya berikan adalah dari membaca 1 halaman tadi, saya genapkan 2 halaman seperti itu. Itu bentuk konsekuensi yang saya berikan kepada mereka.
Artinya dengan tujuan bahwa dengan konsekuensi ini mereka bisa meningkatkan literasi seperti itu. Nah, menarik sekali nih. Saya juga baru tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dengan restitusi ini. Nah, kalau menurut saya, apa yang telah kita lakukan di sekolah itu sebenarnya kita tidak menghukum. Kalau saya melihat indikatornya, berarti kita dari dulu kita sudah menerapkan konsekuensi. Ya, karena yang pertama adalah terencana. Kita sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa ketika misalnya kamu terlambat atau tidak bekerja di posisi di area tugasnya masing-masing, berarti konsekuensinya adalah ketika jam istirahatnya itu kita potong. Ya, kita potong, kemudian mereka tidak beristirahat dengan teman-temannya, tetapi ya mungkin dengan mengaji atau dengan mengajari mereka cinta lingkungan gitu. Nah, kemudian murid tetap merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya adalah karena anak-anak tidak diberikan keleluasaan untuk mereka bebas dengan teman-temannya untuk beristirahat. Nah, kemudian yang ketiga, guru yang selalu memonitor. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau konsekuensi seperti ini harus yang kita kembangkan di sekolah itu adalah terencananya apa. Karena disadari atau tidak, sebenarnya kita memang sudah berencana, tetapi itu belum dituangkan secara fisik di sekolah melalui mungkin dengan dengan banner-banner yang ada di sekolah dan sebagainya. Kemudian kita belum menetapkan, seperti tadi disampaikan oleh Bu Eni, kalau terlambat kenapa mengaji? Ya, itu seolah-olah ada ketidaksamaan gitu. Kalau misalnya dia tidak mengaji pada pukul 7, berarti dia diharuskan untuk mengulangi mengajinya itu karena tidak mengaji di situ. Nah, ini yang perlu kita tetapkan, kemudian kita mungkin rembukkan kira-kira kalau dia terlambat konsekuensinya apa, dan itu perlu kita sosialisasikan ke teman-teman guru dan juga kepada peserta didik. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu atas sedikit masukannya. Semoga dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ini sebenarnya kita memiliki pengalaman bagaimana ke depannya terkait penerapan tadi yang disampaikan Ibu, bahwa apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini bukan bentuk hukuman karena sudah terencana. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya Bu, mungkin kita bisa mensosialisasikan ini kepada teman-teman supaya efektif. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Iya, sudah jelas sih. Iya, jadi di sini contoh dari penerapan kelima posisi kontrol itu, misalnya di sini sebagai penghukum. Jadi apa yang diperbuat oleh guru, misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Apakah ini sering kita lakukan Bapak Ibu? Atau bagaimana? Terkadang menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti dan menyindir. Sering sekali. Berarti kita masih berada di posisi penghukum kalau seperti itu. Betul. Iya. Atau ada yang mau bercerita Ibu Ros terkait apa yang pernah dilakukan oleh sebagai wali kelas dari kelas 9? Mungkin bisa berbagi pengalaman Ibu Ros. Ya, wali kelasnya. Bagaimana Bu? Ada yang lain Ibu Eni? Apakah sudah pernah sebagai posisi penghukum kepada anak walinya? Atau tidak? Kalau saya lebih ke pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, berarti aman. Untuk sementara aman sedikit. Atau yang lain? Ada yang pernah melakukan ini? Ya, kemudian kita ke pembuat orang merasa bersalah. Di sini berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah,
ini mungkin ini yang paling sering kita alami sebagai seorang guru, yaitu membuat orang merasa bersalah. Contohnya mengatakan, Ibu merasa kecewa, kenapa kamu tidak menyelesaikan tugasmu? Seperti itu ya Bu. Nah, ini paling sering. Atau ada yang mau bercerita dulu pengalamannya Ibu Eni tentang pembuat merasa bersalah. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang berkali-kali untuk saya. Di sini pembuat orang merasa bersalah, saya dalam proses pembelajaran itu saya biasa melakukan hal seperti ini. Misalnya pada saat saya melakukan pendampingan terhadap murid saya yang dalam satu kelompok itu masih ada murid saya yang bermain, yang sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, di sini saya sering mengatakan kepada murid saya, kenapa kamu tidak seperti teman kamu? Ibu kecewa, kenapa kamu seperti itu sikapmu? Ya, barangkali seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi pembuat orang merasa bersalah ini paling sering kita lakukan. Jadi ini perilaku kontrol yang bersifat negatif. Jadi antara penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dia posisinya sebagai posisi kontrol yang bersifat negatif. Nah, yang positif ada sebagai teman dan pemantau. Nah, ketika kita berposisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi misalnya begini, kita mengajak, misalnya, ayo, kalian harus menyelesaikan tugas, jangan patah semangat. Nah, ini kita bertindak sebagai teman kepada mereka. Nah, ini kalau saya pribadi, saya terkadang melakukan hal ini agar peserta didik itu merasa bahwa ibu masih memperhatikan saya. Artinya di dalamnya ini masih ada kasih sayang yang ditunjukkan seorang guru kepada muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi jika kita sebagai pemantau itu kita terkadang apa yang dilakukan oleh murid-murid kita itu kita sering mengukur bahwa apa yang kamu lakukan seperti ini sudah seperti ini. Jadi kita memonitor apa yang mereka lakukan. Kemudian kontrol diri. Nah, ini posisi kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sebagai guru menempatkan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran di posisi manajer. Jadi sebaiknya posisi yang kita miliki sebagai seorang guru itu adalah kita berada di posisi manajer, seperti itu. Kemudian di sini ada yang berikutnya. Dari tadi guru berbuat, nah sekarang guru berkata. Jadi contoh kata yang kadang diucapkan oleh seorang guru di penghukum. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa misalnya? Saya akan memukulkah, atau saya akan menyuruh kamu berlari keliling lapangan sekian kali. Jadi itu tergantung dari terkadang dari pribadi kita masing-masing, seperti itu. Dan ini mungkin masih sering juga kita lakukan di sekolah ini. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Jadi tadi seperti contoh yang sudah saya berikan. Nah, di posisi teman, lakukan untuk bapak ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi setidaknya kita membawa diri kita ke dalam permasalahan mereka, membantu memecahkan permasalahan murid-murid kita. Mereka merasa butuh kasih sayang, seperti itu. Dan kita lanjutkan. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol. Jadi ada contoh kasus sedikit yang saya berikan di sini. Siswa tidak memakai dasi saat upacara bendera. Jadi ini paling sering kita lihat di setiap hari Senin. Atribut-atribut yang dikenakan oleh peserta didik kita itu kadang tidak lengkap. Apakah tidak memakai dasi, tidak memakai topi, atau mungkin kaosnya ada yang berwarna hitam. Nah, di sini sebagai posisi penghukum, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ketika kita sebagai posisi penghukum ini, terkadang kita menyuruh mereka memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu.
Jadi di pembuat merasa bersalah itu ada beban tersendiri kepada diri seorang peserta didik bahwa oh ibu guru saya ini marah kepada saya, kecewa kepada saya karena saya berbuat salah. Kemudian ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kita mengajak anak kita untuk memperbaiki dirinya. Jadi kita berposisi sebagai teman mereka. Nah, kemudian sebagai pemantau, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu validasi ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Jadi di posisi pemantau ini, guru memberikan solusi. Tadi ketika tidak memakai dasi, guru tadi mengatakan bahwa kamu harus membeli dasi misalnya di koperasi sekolah. Kemudian sebagai manajer, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada diri peserta didik terkait kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Jadi ini saya pribadi. Kalau saya posisi kontrolnya saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat merasa bersalah. Ini yang paling sering saya lakukan. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Jadi kalau ayolah berarti kita berposisi sebagai teman, ya, sebagai teman. Selanjutnya di keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada mungkin yang bisa memberikan sedikit jawaban dari pertanyaan di atas? Iya, silakan Ibu Rosia. Ya, kita gunakan keyakinan kelas supaya siswa itu lebih fokus dan termotivasi untuk melakukan apa-apa yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih Bu. Masih ada? Ya Ibu Eni. Jadi kalau keyakinan kelas itu motivasi yang dimiliki murid itu tumbuhnya dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Sedangkan kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sehingga motivasi yang didapatkan oleh murid adalah motivasi ekstrinsik. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi sekali, jadi kalau keyakinan kelas berarti ada motivasi intrinsik di dalamnya. Ya, artinya keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan musyawarah dengan peserta didik kita. Otomatis apa yang mereka tuliskan ketika membuat keyakinan kelas itu berasal dari hati mereka, berarti faktor intrinsiknya. Kemudian kalau peraturan, terkadang peraturan yang kita buat tanpa melibatkan orang lain, apakah melibatkan peserta didik kita atau rekan sejawat yang lain, itu berarti dia bersifat ekstrinsik. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang keempat berupa pernyataan yang universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan saat penguatan keyakinan kelas. Jadi seperti apa yang saya sudah lakukan kemarin, saya sudah membuat keyakinan kelas dengan kelas 8C. Nah, yang perlu kita pahami di sini pada saat membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan pernyataan atau kalimat yang bersifat positif gitu. Jadi kita harus menggunakan kalimat positif atau pernyataan yang bersifat positif. Contohnya misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat, berarti dia bersifat negatif. Nah, kalau misalnya jangan membuang sampah di sembarang tempat, positifnya itu kira-kira yang seperti apa? Tentu misalnya menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian dilarang menyontek pekerjaan teman, berarti di dalam ketika pernyataan positifnya berarti jujur, seperti itu. Iya. Jadi itu yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas harus di dalamnya berisi pernyataan atau kalimat yang bersifat positif.
dan kalimatnya singkat, padat, namun jelas. Ya, jadi selanjutnya. Pause dulu, pause. Jadi selanjutnya langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Jadi kita duduk bersama, kemarin saya dengan anak wali saya berdiskusi terkait apa yang seharusnya menjadi keyakinan kelas dan mampu dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kita harus melihat juga bahwa apakah keyakinan kelas ini sesuai dengan keadaan lingkungan kita di sekolah kita. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Jadi tadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu memang berbeda. Kalau dulu peraturan terkadang kita menggunakan kalimat yang negatif, tapi ketika membuat keyakinan kelas kita membuat dengan menggunakan pernyataan atau kalimat yang positif. Kemudian berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Jadi di sini melibatkan peserta didik terkait apa sebenarnya yang harus kita yakini bersama, yang harus kita pertanggungjawabkan bersama, karena percuma membuat sebuah keyakinan kelas apabila keyakinan itu nantinya tidak direalisasikan dan tidak diterapkan. Kemudian berikutnya mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa saja kita merubahnya apabila kita anggap bahwa keyakinan ini tidak sesuai. Jadi kita bisa mengubah. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi di segitiga restitusi itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita bahas yang pertama tentang menstabilkan identitas. Jadi pada saat menstabilkan identitas di sini kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita misalnya menghadapi peserta didik kita yang melakukan kesalahan, yang utama kita lakukan adalah menstabilkan identitas kita. Contoh apa yang bisa kita ucapkan bisa dilihat. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi terkadang kita melontarkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukannya. Jadi ini adalah semua pernyataan atau kalimat-kalimat tentang penstabilan identitas peserta didik. Jadi sebelum saya lanjut, apakah di antara menstabilkan identitas ini apakah pernah kita lakukan sebagai seorang guru atau belum pernah? Pernah. Ya. Mungkin seringnya ada yang berbagi. Iya, Ibu Eni. Iya, jadi kalau di menstabilkan identitas sebagaimana disebutkan di atas, saya sebagai wali kelas biasa membuat pernyataan seperti ini. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Terima kasih. Itu yang sering dilakukan. Iya. Bagaimana Ibu yang lain? Berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar. Ya. Iya. Oke, masih ada Ibu? Tidak ada lagi. Ya, kita ke validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah itu kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi contoh dari pernyataan atau kalimat yang biasa kita lontarkan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi mungkin pada saat kita berhadapan sama siswa pasti kita menanyakan, kamu terlambat, apa alasannya? Itu kan? Jadi setidaknya kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah.
Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin terkadang seperti itu. Misalnya, bagaimana misalnya hari ini terlambat, mungkin kamu besok bisa lompat pagar lagi. Nah itu kadang kita melontarkan pertanyaan seperti itu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah yang pertama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu kita sebagai guru menanyakan alasan mereka. Iya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi contohnya apa keyakinan kelas kita? Jadi contohnya siswa kita melanggar. Kita bertanya, apakah perbuatan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Gitu. Tentunya kita sudah menanyakan keyakinan kepada mereka. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Gitu. Jadi apakah yang kamu lakukan ini sudah mencerminkan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Itu contohnya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini ada beberapa kalimat yang sering kita utarakan ketika anak atau anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi sebagai penutup dari apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin bagaimana Bapak Ibu, atau masih ada hal-hal yang ingin dipertegas dari apa yang saya paparkan? Saya 3 menit. Sudah tidak ada lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi mendengar paparan yang begitu menarik dan memberikan kita banyak pelajaran, maka pada hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indra yang telah memberikan materinya dengan mudah dan baik. Olehnya itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita pada hari ini cukup sekian, dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan, tentunya di lain materi. Juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi tujuan Ibu pada hari ini adalah kita di kelas 8C akan membuat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Peraturan kelas. Jadi mirip ya. Terkait dengan keyakinan sebentar yang akan kita buat, masing-masing anak-anak peserta akan menuliskan apa keyakinan kalian. Jadi masing-masing peserta didik menuliskan apa kira-kira yang tepat untuk menjadi tanggung jawab bersama di kelas kita. Ya. Jadi sekali lagi
sembarang tempat. Itu kan dilarang mengandung pernyataan negatif. Nah, kalau pernyataan negatifnya apa kira-kira? Jagalah kebersihan. Ya, jadi sebentar anak-anakku sekalian memperhatikan, jangan sekali-kali menuliskan kalimat atau pernyataan yang bersifat negatif. Paham ya? Oke, ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, saya akan membagikan sticky note. Kalian harus menuliskan satu saja, ya. Cukup satu saja keyakinan kelas setiap siswa, ya. Paham ya? Jadi berpikir apa kira-kira keyakinan kelas yang harus kita bertanggungjawabkan bersama. Oke, silakan ditulis. Silakan. Ya, jadi saya lihat di sini ada yang bersudah kelas, amanah, disiplin, jujur, menjaga kebersihan sekolah, jaga kebersihan. Ada beberapa yang mirip-mirip ya. Jadi yang mirip-mirip itu saya ambil ya. Kemudian sebenarnya kita menghasilkan beberapa. Ada 7 kesepakatan yang dihasilkan ya. Ada 7 kesepakatan yang dihasilkan. Jadi yang pertama amanah. Kemudian yang kedua sopan, disiplin, jujur, ayo membaca dan menulis, jagalah kebersihan dan jaga lingkungan kelas. Oke. Terima kasih ya. Jadi inilah kesepakatan dan yang telah kalian tulis. Keyakinan kelas sudah menghasilkan 7 item. Ini ibu akan meminta kalian bertanda tangan sebagai bentuk bahwa keyakinan kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Oke. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat semangat. Perasaan saya ini senang sekali. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Disiplin. Menghargai orang